Dulur, masih di halaman gedung DPR Amerika Serikat di Washington DC, aku dan Cak Supri ini membahas polemik atau perdebatan tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Betul, bahkan kemarin akhirnya Presiden Obama mengambil jalan pintas. Jalan pintas. Dengan Udah mengeluarkan SK. Keluarkan SK. Kepres, Karena Presiden. apa aja? Nah ini di belakang ini, Neng. Nah, Jangan salah ini, di gedung DPR ini begitu ada usulan-usulan dari Partai Demokrat kan memang cenderung untuk pengaturan yang lebih ketat Partai Demokrat. Sementara Partai Republik itu cenderung untuk pro senjata api. Tidak senang kalau ada campur tangan dari pemerintah untuk mengetatkan aturan kepemilikan senjata api. Jadi walaupun dua partai tetap aja repot ya, Cak ya. Repot. Di sini Perdebatannya sengit juga ya. sangat terpolarisasi, apalagi dalam masa pemerintahan Presiden Barack Obama itu sangat pokoknya ekstrim ya. Ekstrim. Pandangannya hitam putih, tidak ada abu-abu gitu. Kompromi susah dicapai. Kompromi susah ya Padahal dicapai. awalnya Ya? waktu Presiden Obama dulu masuk ke gedung putih kan ingin ya kita bersatu lah. Tidak ada yang namanya red and blue, semuanya adalah Amerika. Tapi dalam politik praktis susah nih. Emang dulu itu sebelum SK ini mudah sekali ya Cak ya untuk membeli senjata api? Ada peraturan-peraturan tertentu ya. Misalkan kayak dicek dulu, diperiksa dulu latar belakangnya. Pernah melakukan kejahatan atau tidak. Jadi ada proses-prosesnya, tidak seperti yang dibayangkan orang seperti membeli kacang goreng di pasar. Oh gitu. Cuman ada misalkan aku jual nih. Aku bukan dealer ya. Aku bukan penjual. Ya aku jual aja. Padahal aku, jadi kalau pribadi gitu nggak ada kontrolnya. Nggak ada kontrolnya. Nah sekarang kalau nggak salah dengan aturan SK Presiden ini, Kepres ini, kalau nggak salah diatur masalah itunya nih. Cuman kan peran lobby besar nih, seperti NRA itu, Asosiasi Kepemilikan Senjata Api. Oh itu lobbyis sebuah kelompok lobby yang sangat kuat sekali memperjuangkan hak kepemilikan senjata api dan itu nilai asosiasi ini itu sampai $300 miliar, Cak. Dan setiap ada pemilu juga selalu mendukung calon-calon yang pro senjata api nih. Nah makanya memang susah untuk menggulkan undang-undang di gedung DPR Amerika Serikat untuk mengatur kepemilikan senjata api. Nah, bagaimana ini perdebatan di dalam gedung itu dulu? Lihat aja liputan berikut. This is all still unfolding. Penembakan massal di San Bernardino, California beberapa waktu lalu memicu kembali perdebatan soal bagaimana mengatasi kekerasan senjata api di Amerika Serikat. Di Kongres, politisi Partai Demokrat berusaha mengangkat isu pembatasan senjata api dengan melakukan serangkaian pemungutan suara, tapi gagal. I move that the House be adjourned. Kali ini fokusnya pada perundangan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk melarang penjualan senjata api kepada orang yang dicurigai terlibat dalam terorisme oleh FBI. Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat yang frustasi. We have a huge loophole in the law that allows persons who are on the no-fly list to purchase guns in this country. If we believe that they should not have the right to fly, why should they have the right to own a gun? Namun sebagian besar anggota DPR Partai Republik mengatakan Presiden Barack Obama dan Partai Demokrat di Kongres seharusnya lebih perhatian pada terorisme yang diilhami oleh ISIS, bukan membatasi hak senjata api warga Amerika yang dijamin oleh amandemen kedua konstitusi. Let me be clear, this is not a gun issue, this is a terrorism issue. To combine the two is a blatant attempt to capitalize on a tragedy and should be looked at with disdain. And I would like to have a brief moment of silence now for those who are affected. Menurut pimpinan Partai Demokrat di Kongres Nancy Pelosi, Kongres perlu berbuat lebih banyak daripada hanya mengheningkan cipta setiap kali ada penembakan massal baru. Our inaction is unconscionable. Our silence is just inconceivable. How can we remain silent? Enough is enough. No more violence, no more silence. Partai Demokrat berusaha mengajak Partai Republik untuk mencari pemecahan yang dianggap masuk akal dalam mengatasi kekerasan akibat senjata api. Namun karena masalah ini kental dengan muatan politis ideologis, ajakan itu nampaknya mendapat sambutan dingin. Demikian laporan tim VOA. Nah itu yang tadi kan ada yang bilang common sense. Bagaimana solusi yang masuk akal, tapi dalam politik nih, yang namanya common sense itu bisa dipelintir menjadi tidak common sense. Iya, betul. Susah.
Karepe mungkin Presiden Barack Obama, karepe pendukung pengaturan senjata api sudah masuk akal kok solusi saya. Iya. Tapi oleh yang pro dianggap wah nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. 1+1 belum tentu 2. Nah, itulah dalam politik tuh. Mungkin di Indonesia juga begitu, di Jawa Timur mungkin juga begitu. Begitu kali namanya ya. politik. Tapi menarik ini, Jak, karena di Indonesia tidak ada yang namanya perdebatan soal kepemilikan senjata api kan? Ada pemilikan pacul. Pacul. Di sana emang belum namanya sangat terbatas di Indonesia. Di sini ki kalau dilarang tidak mungkin. Karena juga orang itu di sini banyak yang sudah bisa membuat senjata api nih. Nah. Kayak biasa toko-toko itu banyak yang sudah bisa bikin. Nah, itulah. Gitu. Ya, inilah tantangan dunia modern ya, Jak ya. Ya. Dulur, jangan kemana-mana, kita akan melihat lagi polemik seputar kepemilikan senjata api di Amerika, tapi setelah pesan-pesan berikut.